Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswa MTS Al-Jadid kelas 7. Untuk hari ini kita masih belajar daring, masih belum bisa bertemu dengan Pak Bagus. Oke, langsung saja. Mungkin untuk belajar daring pada tahun ini, belajar online itu sangat mengagetkan kita. Yang biasanya belajar tuh bertemu dengan guru, sekarang jarak dan waktu yang memisahkan kita. Nah, oke, kita akan membahas lebih dekat bagaimana nanti ketika diperbolehkan masuk sekolah, ketika diperbolehkan bertatap muka, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Oke, tahun ajaran baru sudah kita lewati selama 3 bulan ini. Artinya ada yang masuk ke sekolah baru, ada juga yang masuk ke kelas baru. Tentunya kalau kita pindah ke lingkungan baru, kita butuh yang namanya beradaptasi. Kita butuh yang namanya membiasakan dengan sesuatu yang baru. Tidak ada orang yang bisa nyaman begitu saja ketika mereka berada di lingkungan yang baru. Banyak orang yang bermasalah ketika mereka sedang berada di proses adaptasi. Kalau berhasil, dia merasa nyaman. Kalau tidak, dia tidak nyaman. Untuk itu, dibutuhkan suatu cara cepat untuk beradaptasi di kelas atau sekolah baru agar bisa belajar dengan nyaman dan banyak sahabatnya. Perpindahan dari SD ke SMP atau dari MI ke MTS itu sangat dirasakan oleh anak-anak sekarang. Ini masih belum bisa merasakan karena masih belajar dari rumah. Nanti kalau masuk, kita akan menemukan teman-teman baru, guru baru, lingkungan baru, kebiasaan yang baru. Makanya proses adaptasi ini tidak mudah. Seperti misalkan ada orang yang belum punya rumah tetap. Nah, tentunya anak-anak ini kemungkinan orang tuanya ada yang masih kos, yang masih kontrak. Kalau kosnya habis, kalau kontraknya habis, pasti akan berpindah lagi. Nah, dari perpindahan itu harus kita melakukan adaptasi secara cepat. Apa? Tetangga baru, suasana yang baru, dan sebagainya. Beberapa uraian penting untuk dipahami para siswa. Visi dan misi sekolah. Ini harus tahu. Ketika nanti masuk sekolah, coba ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Apa visi dan misi sekolah? Yang kedua, ada struktur organisasi sekolah. Mulai dari Bapak Kepala Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, atau Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, staf, dan karyawan. Kurikulum yang dipakai ketika pembelajaran yang pasti adalah kurikulum tahun 2013.
Fasilitas sekolah. Kalau di MTS Al-Jadid, fasilitas sekolah meliputi ruang kelas, bangku yang dimodel seperti kuliah, ada masjid, tempat wudhu yang luas, parkir siswa, parkir guru yang sudah disediakan oleh sekolah. Mengenal personal sekolah, guru mapel. Kalau di SD guru mapelnya ini tidak banyak. Ya. Kalau di SD itu namanya guru kelas. Satu guru mengajar banyak sekali mata pelajaran. Tapi kalau di SMP atau MTS itu satu guru mengajar satu mapel, paling banyak 2 atau 3. Ada guru BK, guru bimbingan konseling. Guru BK ini identik dengan guru yang galak, tapi bukan seperti itu anak-anak. Guru BK ya, itu bertugas memberikan bimbingan kepada siswa, bertugas menegakkan peraturan kedisiplinan kepada siswa. Selanjutnya ada karyawan TU, karyawan tata usaha, tempat membayar SPP dan sebagainya. Selanjutnya yang kita bahas adalah kegiatan yang ada di sekolah. Apa itu? Kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu ada juga kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang disebut dengan ekstrakurikuler. Seperti kalau di MTS Al-Jadid ada pramuka. Pramuka ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Kesenian, ada MTQ, ada Banjari, bela diri, dan keagamaan. Keagamaan di sini yang langsung bisa diterapkan oleh siswa adalah menjadi petugas wilayah. Ya kebetulan untuk pembinanya adalah Pak Bagus sendiri. Kalian bebas memilih kegiatan tersebut sesuai dengan bakat dan hobi kalian masing-masing. Belajar menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baru. Ada tata tertib sekolah. Masuk pukul 6:30 atau jam 6.30, pulang pukul 15.30. Waktunya kegiatan agama, semua siswa harus mengikuti. Contoh, sholat duha, sholat duhur, sholat asar. Selanjutnya, ada peraturan sekolah. Misalkan, bagi yang laki-laki tidak boleh memakai tindik, tidak boleh berambut gondrong, tidak boleh rambutnya dicat. Bagi yang perempuan tidak boleh memakai make up yang terlalu berlebihan, tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Cara berpakaian juga harus sopan. Itu peraturan-peraturan sekolah yang harus dipahami oleh anak-anak. Sifat atau cara mengajar Bapak Ibu guru. Biasanya ada yang sabar, ada yang galak, ya.
sifat-sifat teman-teman satu kelas dan sifat kakak kelas. Ini juga harus dipahami. Jadi kalau semua ini sudah kita pahami, insya Allah kita akan cepat untuk beradaptasi. Oke, sekian penjelasan dari Mbak Bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum